the great mighty Mo, and I am going to throw my shit at you. Me. Indonesia adalah salah satu negara yang hampir tidak pernah muncul tornado. Namun mungkin banyak yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Kalau memang Indonesia sangat langka muncul tornado, lalu berita tiap tahun soal puting beliung itu apa? Di video terdahulu, kita pernah membahas apa itu tornado dan mengapa di Indonesia sangat langka kemunculannya. Tapi aku sempat lupa memberikan informasi apa itu bedanya tornado dan puting beliung. Nah, di video ini kita akan bahas jenis-jenis angin berputar tersebut. Tapi sebelum kita membahas soal inti persoalannya, mungkin ada yang bertanya, kenapa jika ada berita mengenai tornado, kadang didapati satuan skalanya itu berbeda, seperti F dan IF. Termasuk di konten-kontenku sebelumnya, kenapa seolah nggak konsisten, ada yang pakai F, ada yang pakai IF. Satuan untuk mengukur kecepatan angin tornado adalah menggunakan skala Fujita atau singkatnya menggunakan huruf F. Skala ini dibuat pada tahun 1971 oleh ahli meteorologi Ted Fujita bersama Alan Pearson. Skala ini digunakan sudah sejak lama untuk surat kabar dan berita. F0 adalah yang paling rendah dan F5 adalah yang paling tinggi. Hingga pada tahun 2007, skala Fujita mengalami penyesuaian dan penyempurnaan dengan nama Enhanced Fujita Scale atau yang dikenal dengan EF. Skala EF ini memiliki rincian kerusakan yang lebih akurat. Skala ini memang disahkan 2007, namun baru masih digunakan beberapa tahun kemudian. Sehingga jika kita membahas soal tornado tahun 2010 ke bawah, kita menggunakan skala F. Sedangkan untuk tornado 2010 ke atas, kita menggunakan skala IF. Tidak bisa disatukan soalnya aturannya sudah beda. Contoh, ini adalah tabel perbedaan skala Fujita lama dan Fujita baru. Jika tornado sebelum tahun 2010 dengan kecepatan 200 mil per jam, maka masih masuk kategori F4. Padahal kalau menggunakan skala baru, 200 mil per jam sudah masuk kategori IF5, alias tornado dengan tingkat destruktif paling tinggi. Lalu Bang, yang dimaksud tornado IF5 itu apa? Dinilai berdasarkan apanya? Radiusnya kah? Kerusakannya kah? Atau apanya? Soalnya kadang ada berita tornado IF5 tapi kok ukurannya kecil. Jawabannya adalah dihitung berdasarkan kecepatan angin tertinggi yang pernah dicapai. Mungkin tornado tidak selalu mempertahankan IF5-nya. Di banyak kasus, ada momen di mana sebuah tempat dilewati tornado yang dilaporkannya sih itu IF5. Tapi kok kerusakannya nggak parah-parah amat? Soalnya bisa jadi tornado tersebut sempat melemah saat melewatinya, kemudian kembali menguat lagi beberapa menit kemudian. Khawatir anak kesulitan belajar di semester baru? Apalagi sampai bikin nilai turun dan anak nggak semangat belajar lagi? Yuk curi start persiapan semester baru bareng Brain Academy Online, biar anak nggak kesulitan. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis angin berputar. Yang pertama ada twister atau puting beliung. Apa perbedaan dari puting beliung dan tornado? Definisi twister atau puting beliung adalah angin yang berputar membentuk corong. Istilah ini lebih digunakan untuk mendeskripsikan angin berputar secara umum. Mau angin debu di lapangan sekolah atau angin penghancur kota mematikan, pokoknya kalau ada angin bentuknya macam ini, artinya itu puting beliung atau twister. Sedangkan kalau tornado itu lebih spesifik dan biasanya digunakan oleh meteorologis. Karena baru bisa disebut dengan tornado kalau syaratnya sudah terpenuhi dua hal. Yang pertama, ia terbentuk dari supercell, bukan hanya dari awan cumulonimbus. Gimana cara membedakannya? Supercell ditandai dengan mesosiklon yang ciri-cirinya awan besar